Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Supriyadi. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, mata kuliah Probabilitas dan Statistik. Di sini kelompok kami akan membahas tentang analisa pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta menggunakan metode regresi linear. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, menurut BPS, kemiskinan dikonsepkan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur dari sisi pengeluaran per kapita, atau dengan kata lain, kemiskinan dipandang di sisi ketidakmampuan ekonomi. Perhitungan jumlah dan persentase penduduk miskin dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar basic. Dengan pendekatan ini, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Untuk membedakan antara penduduk miskin dan penduduk bukan miskin, diperlukan suatu batas yang digunakan sebagai patokan. Batasan tersebut dikenal sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan dinyatakan dalam nilai rupiah, di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan minum, makan, dan bukan makanan. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh. Yang kedua, rumusan masalah. Kemiskinan merupakan masalah yang kronis dan bersifat multidimensional, karena penyebab kemiskinan tidak hanya berasal dari aspek ekonomi, melainkan berasal dari non-ekonomi. Pengentasan masalah kemiskinan juga harus ditinjau dari beberapa aspek, dengan memperhatikan profil dari penduduk miskin, sehingga dari latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, mengetahui pengaruh perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini dapat berguna dalam mengimplementasikan ilmu probabilitas dan statistik. Yang kedua, sebagai pengambil kebijakan bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Yang ketiga, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu media informasi, sarana pembelajaran, dan untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Maulana Ahmad Taufik akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu bab 2 tentang gagasan probabilitas dan statistika. Pada bab ini akan membahas mengenai proses pengolahan data, yang mana data akan diproses menggunakan metode regresi linear untuk dapat mengetahui persamaan regresi linear, dan juga membahas mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di wilayah DKI Jakarta. Kita lihat untuk data statistik jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta, di mana jumlah penduduk dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan, di mana jumlah penduduk tahun 2015 berkisar 10,17 juta jiwa, dan pada tahun 2019 berkisar 10,55 juta jiwa penduduk. Namun tahun 2020 penduduk mengalami penurunan menjadi 10,46 juta jiwa. Data tersebut diambil dari data BPS Jakarta pada tahun 2020. Berikut adalah tabel data jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta dari 2015 hingga 2020. Kita lihat pada tabel di mana rata-rata mengalami kenaikan baik jumlah penduduk maupun jumlah penduduk miskin tiap tahunnya. Selanjutnya kita lihat untuk data jumlah penduduk, di mana
hanya dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang mengalami jumlah penurunan penduduk seperti pada grafik ini. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana tahun 2020 menjadi jumlah penduduk yang paling banyak seperti pada grafik. Selanjutnya adalah hubungan antara jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, di mana dapat dilihat dari grafik yang ada di sini. Sekilas semakin tinggi angka jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula angka jumlah penduduk miskin. Maka dari itu, untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin, diperlukan pendekatan regresi linear yang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya nanti. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Karamutama. Saya akan membahas metode regresi linear pada analisis pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta. Sebelumnya telah didapatkan data dari Badan Pusat Statistik Jakarta, yang mana data tersebut diambil dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Yang mana data tersebut adalah data jumlah penduduk yang berperan sebagai X dan data jumlah penduduk miskin yang berperan sebagai Y. Pada metode regresi linear, data harus diolah terlebih dahulu agar mendapat nilai A dan mendapat nilai B. Dan sebelumnya data harus dimodifikasi terlebih dahulu menjadi X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Lalu tiap-tiap parameter tersebut dijumlahkan. Setelah itu baru dapat dicari nilai A dengan rumus sigma X dikali sigma X kuadrat min sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikali sigma X dikuadratkan. Kemudian dapat mencari nilai B dengan menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Lalu didapatlah persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X, yang mana A-nya yaitu min 224274,216 dan nilai B-nya yaitu 0,059510,551. Dan berikut adalah grafik linear pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta. Dilihat dari grafik tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin, yang mana semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin banyak pula jumlah penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidi Siswanto, saya mahasiswa Teknik Elektro semester 7. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan dari teman saya sebelumnya mengenai hubungan antara jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jakarta tahun 2020. Berdasarkan dari analisa yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan di antaranya. Yang pertama, didapat nilai A atau parameter intercept sebesar minus 224.274.216 dan titik B atau parameter koefisien regresi sebesar 0,059, dan dapat juga persamaan regresi linear yaitu Y atau jumlah penduduk miskin sebesar minus 224.274.216 plus
0,059x. Yang kedua, untuk kesimpulan yang kedua yaitu dari hasil percobaan bersama regresi linear yang telah dilakukan, didapat hasil yaitu semakin tinggi jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta, maka akan semakin tinggi pula angka jumlah kemiskinan. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin rendah angka jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka akan semakin rendah juga untuk jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.